kita belajar, bergerak, bermakna. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Safitriani S, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Sawit Seberang, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Leli Supratnawati SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Sawit Seberang. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian sebelumnya saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan tujuan kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tulis di modul ajar, yaitu satu, menyusun kerangka menulis teks berita sesuai dengan unsur adik Simba secara sistematis, struktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan kerangka teks berita sesuai dengan struktur adik Simba dan struktur berita secara sistematis, berstruktur, dan kreatif dengan baik dan akurat. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Yeah. Nah, di sini kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan saat observasi? Area yang ingin saya capai, baik untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilannya. Yang pertama mengenai pengetahuannya, yaitu mengenai murid menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks berita. Dan yang kedua, di area keterampilannya, menuliskan gagasan atau pesan dari teks berita itu sesuai dengan strukturnya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan bagi murid ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran murid menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks berita. Dan yang kedua, di area keterampilannya, menuliskan gagasan atau pesan dari teks berita itu sesuai dengan strukturnya. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan bagi murid ya Bu ya. Iya. Nah, saya ingin mengetahui Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya Bu. Kalau untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional.
begitu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa, kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model yang saya gunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, ya tanya jawab dan juga penugasannya. Oke, yang akan Ibu terapkan di dalam kelas berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL ya Bu ya. Iya. Dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian ada penugasan dan ada tanya jawab ya Bu. Baiklah Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks berita, lalu dengan LKPD atau dengan dan lembaga kerja beragam lembaga kerja dengan menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan laptop. Oke, jadi untuk kegiatan pembelajaran Ibu, kapan Ibu melakukan kegiatan tersebut, di hari apa dan di kelas berapa ya Bu ya? Dan di jam keberapa? Ya, nah kebetulan jadwal saya waktu pelajaran mengenai teks berita itu jatuh pada hari Rabu di jam pertama sampai dengan jam ketiga di kelas 7A. Oke Bu, jadi nanti hari Rabu di Rabu depan ya Bu ya, di kelas 7A dari jam pertama sampai jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas di mana saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah kita selesai melakukan pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik juga Bu. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira menurut Ibu apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran dan media yang akan saya gunakan dalam belajar nantinya, persiapan mengajar berikutnya. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari saya dan juga rekan sejauh saya Ibu Leli Supratnawati SPD. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya, yaitu untuk kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas dan percakapan pasca observasi. Demikian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar dari ilmumu.